Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang mau mempresentasikan tentang informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga transfer. Di sini saya mau memperkenalkan kelompok 8 yaitu 1 Trimardianasari dengan NIM 2019 11630, 2 Nabila Himaulia dengan NIM 2019 11633, 3 Adinda Ike Safitri dengan NIM 2019 11642, 4 Karuniawan Mahardika dengan NIM 2019 11643. Latar belakang timbulnya masalah harga transfer. Latar belakang timbulnya masalah harga transfer dapat dihubungkan dengan proses diferensiasi dan perlunya integrasi dalam organisasi yang telah melakukan diferensiasi bisnis. 1. Diferensiasi. Diferensiasi adalah proses pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi. 2. Diversifikasi. Diversifikasi merupakan proses pembentukan unit-unit organisasi untuk menghadapi berbagai lingkungan industri. 3. Integrasi. Integrasi merupakan usaha untuk mengkoordinasikan divisi-divisi yang terbentuk dari adanya diferensiasi telah terbentuknya tercerai-berai. Peran harga transfer. Harga transfer memiliki peran ganda. Harga transfer mendekatkan dua atau lebih divisi yang semula melakukan bisnis secara independen. Di satu sisi, harga transfer mempertegas diverifikasi yang dilakukan oleh manajemen puncak. Harga transfer menetapkan dengan tegas hak masing-masing divisi untuk mendapatkan laba. 2. Di sisi lain, harga transfer berperan sebagai salah satu alat untuk menciptakan mekanisme integrasi. Saya akan melanjutkan konsep harga transfer pada slide sebelumnya dengan saya Nabila Himaulia, NIM 2019 11633. Konsep harga transfer. Harga transfer merupakan harga barang dan jasa yang ditransfer antar pusat laba dalam perusahaan yang sama. Penentuan harga transfer dalam perusahaan yang telah mendesentralisasikan organisasinya ke dalam pusat-pusat laba menimbulkan berbagai masalah, terutama masalah yang menyangkut penentuan harga transfer yang adil bagi semua pihak yang terkait, masalah motivasi, pengukuran kinerja, dan masalah pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Berikutnya, kita akan membahas karakteristik harga transfer. Jika antar pusat laba dalam suatu perusahaan membeli dan menjual barang, ada dua macam keputusan yang harus dibuat. Yang pertama, keputusan pemilihan sumber. Apakah memproduksi sendiri atau membeli dari pemasok? Keputusan ini disebut dengan sourcing decision. Yang kedua adalah keputusan penentuan harga transfer. Jika barang diproduksi di dalam perusahaan sendiri, keputusan berikutnya adalah pada harga transfer dari divisi penjual ke divisi pembeli. Keputusan ini disebut atau dikenal dengan istilah transfer pricing decision. Karakteristik harga transfer. Harga transfer hakikatnya memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, masalah harga transfer hanya timbul jika divisi yang terkait hanya diukur kinerjanya berdasarkan atas laba. Kedua, harga transfer mengandung unsur laba di dalamnya. Dan yang ketiga, harga transfer merupakan alat untuk mempertegas diversifikasi dan sekaligus mengintegrasikan divisi yang dibentuk. Di slide berikutnya, kita akan membahas mengenai masalah yang dirundingkan dalam penentuan harga transfer. Karena setiap divisi yang dibentuk perusahaan diukur kinerjanya atas dasar laba yang diperoleh masing-masing, maka dua masalah yang dirundingkan antara divisi penjual dan divisi pembeli adalah dasar yang digunakan sebagai landasan penentuan harga transfer dan besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Kita akan membahas mengenai dasar penentuan harga transfer. Dalam penentuan harga transfer, divisi pembeli dan divisi penjual harus menyepakati dasar yang akan dipakai sebagai landasan penentuan harga barang yang ditransfer antar divisi tersebut. Cara penilaian aktiva yang dipakai sebagai dasar penentuan laba yang diperhitungkan dalam harga transfer dapat dibagi menjadi dua, yaitu dengan cara penilaian aktiva lancar dan dengan cara penilaian aktiva tetap. Jika jenis aktiva lancar yang diperhitungkan dalam investment base telah ditetapkan, maka penilaian aktiva lancar dapat dipilih dari yang pertama, nilai bersih aktiva yang direalisasikan atau net realized value.
Aktiva lancar pada awal tahun berlakunya harga transfer. Dan yang kedua adalah nilai bersih yang direalisasikan atau net realized value. Aktiva lancar rata-rata dalam tahun berlakunya harga transfer. Nama saya Dinda Kesafitri, NIM 2019-11-11642. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Saya akan menyampaikan materi tentang metode penentuan harga transfer. Terdapat dua macam metode. Pertama, penentuan harga transfer atas dasar biaya atau cost-based transfer pricing. Dalam penentuan harga transfer ini, harga jual barang yang ditransfer antar divisi didasarkan pada biaya penuh produk yang ditransfer. Biaya penuh yang dipakai sebagai dasar penentuan harga transfer terdapat dua macam biaya. Pertama, biaya penuh sesungguhnya, dan yang kedua itu biaya penuh standar. Jika activity based cost digunakan, maka harus memperhatikan unit level activity cost, batch related activity cost, product sustaining activity cost, dan facility sustaining activity cost. Metode kedua yaitu penentuan harga transfer atas dasar harga pasar atau market based transfer pricing. Harga pasar merupakan harga kesempatan bagi divisi penjual maupun pembeli. Bagi divisi penjual, harga pasar merupakan penghasilan yang akan dikorbankan di dalam transfer produk kepada divisi pembeli. Sedangkan bagi divisi pembeli, harga pasar tersebut merupakan biaya yang seharusnya dikeluarkan jika produk didapatkan dari pihak luar. Materi kedua yang akan saya sampaikan yaitu mengenai masalah dalam penentuan harga transfer. Pertama yaitu jika manajer divisi pembeli ingin melakukan perencanaan laba jangka pendek, ia akan memperlakukan harga yang dibayarkan kepada divisi penjual untuk produk yang ditransfer dari divisi tersebut sebagai unsur biaya variabel. Dengan demikian, usaha optimasi laba jangka pendek yang dilakukan oleh divisi pembeli tidak selalu berakibat optimasi pada laba perusahaan secara keseluruhan. Kedua, yaitu masalah tersebut selalu timbul jika produk atau jasa ditransfer dari jasa penjual menggunakan harga transfer persatuan. Masalah ini menjadi lebih besar dalam perusahaan yang divisinya memasarkan produk yang diproduksi oleh divisi lain dalam perusahaan yang sama. Jika suatu divisi menjual seluruh produknya ke divisi lain dalam perusahaan yang sama, divisi tersebut dinamakan captive supplier. Manajer divisi penjual ini tidak bertanggung jawab secara signifikan dalam bidang pemasaran. Tanggung jawab pokoknya adalah pada bidang pengendalian biaya, mutu, produk, dan ketepatan produksi. Laba divisi ini sangat ditentukan oleh volume produk yang dijual oleh divisi pembeli. Dengan demikian, laba bukan merupakan ukuran kinerja yang baik bagi kinerja manajer divisi penjual. Selanjutnya yaitu tentang masalah dalam penentuan harga transfer. Terdapat 4. Pertama yaitu divisi penjual diperlakukan sebagai pusat biaya. Jika divisi penjual mentransfer seluruh atau sebagian produknya kepada divisi lain kepada perusahaan yang sama, divisi penjual pada hakikatnya merupakan pseudo profit center. Manajer divisi penjual ini tidak memiliki wewenang yang berarti dalam pemasaran produknya, sehingga laba divisinya sangat tergantung kepada kinerja divisi lain. Dengan demikian, laba tidak dapat mencerminkan kinerja pada divisi ini. Masalah yang kedua yaitu pembagian laba atau profit sharing. Dalam penentuan harga transfer ini, divisi pembeli dibebani biaya variabel standar untuk setiap unit produksi yang ditransfer oleh unit penjual ke divisi pembeli. Biaya variabel divisi penjual ke divisi pembeli ini digunakan untuk menghitung biaya variabel kumulatif produk yang selesai diproduksi dan dijual kepada divisi pembeli. Setelah divisi penjual berhasil menjual produknya ke pasar luar,
Laba kontribusi yang diperoleh dibagi secara adil kepada divisi penjual dan divisi pembeli. Saya Karunia Mardika, NIM 2019-11643, akan melanjutkan pembahasan materi kali ini. Masalah dalam penentuan harga transfer yang ketiga ada beban tetap bulanan atau fixed monthly charge. Jika alternatif memperlakukan divisi penjual sebagai pusat biaya tidak dipilih, namun agar kinerja divisi penjual tidak semata-mata ditentukan oleh kinerja divisi pembeli, maka penentuan harga transfer dapat dilakukan dengan beban tetap bulanan. Dengan menggunakan beban tetap bulanan ini, divisi penjual sebagai captive supplier tetap diperlakukan sebagai pusat laba yang kinerjanya tidak dipengaruhi oleh volume penjualan divisi pembeli. Yang keempat ada dua perangkat harga atau two sets of price. Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh divisi penjual yang bertindak sebagai captive supplier, dapat ditempuh cara lain dengan menggunakan dua perangkat harga untuk produk yang ditransfer dari divisi penjual ke divisi pembeli. Perangkat harga pertama yang digunakan adalah harga jual produk divisi penjual di pasar luar perusahaan. Pada saat divisi penjual mentransfer produk ke divisi pembeli, rekening pendapatan divisi penjual dikredit sebesar jumlah unit produk yang ditransfer dikalikan dengan harga jual produk tersebut di pasar luar dikurangi dengan biaya pemasaran. Divisi pembeli dibebani sebesar biaya variabel standar. Selisih antara pendapatan dan biaya variabel tersebut dikreditkan ke rekening kantor pusat dan dieliminasi pada saat dilakukan konsolidasi laporan keuangan. Pengelola harga transfer. Negosiasi antar divisi. Jika pembentukan divisi disertai dengan desentralisasi wewenang manajemen puncak, penentuan harga transfer tidak ditetapkan oleh staf manajemen puncak, namun merupakan hasil negosiasi antar manajer divisi yang terlibat dalam transfer barang atau jasa. Jika wewenang penentuan harga transfer masih di tangan staf manajemen puncak, manajer divisi tidak ditempatkan dalam posisi yang dapat mengendalikan pendapatan dan biaya divisinya. Dengan demikian, kondisi ini akan mengakibatkan laba divisi tidak dapat dipakai sebagai pengukur yang baik kinerja manajer divisi. Setiap metode harga transfer seolah-olah seperti pedang bermata dua. Jika metode harga transfer menguntungkan divisi penjual, tentu di lain pihak akan merugikan divisi pembeli. Begitu pula sebaliknya, jika divisi pembeli diuntungkan dengan metode harga transfer tertentu, maka divisi penjual tentu akan dirugikan. Oleh karena itu, penentuan harga transfer harus dirundingkan oleh manajer divisi yang terlibat. Selanjutnya, arbitrase. Bagaimanapun rinci aturan negosiasi yang telah disepakati oleh divisi yang terlibat, suatu saat akan terjadi jalan buntu dalam perundingan penentuan harga transfer. Oleh karena itu, perlu disusun prosedur untuk menengahi perselisihan yang terjadi antara divisi penjual dan divisi pembeli. Lembaga arbitrase perlu dibentuk untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dipersengketakan oleh divisi penjual dan divisi pembeli. Dalam lembaga arbitrase ini, manajemen kantor pusat bertanggung jawab dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah yang disengketakan oleh para manajer divisi yang terkait dalam penentuan harga transfer. Lembaga arbitrase ini bertanggung jawab untuk yang pertama, menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam penentuan harga transfer, yang kedua, menelaah perubahan sumber pengadaan, dan yang ketiga, mengubah aturan harga transfer jika diperlukan. Demikian pembahasan dari kelompok 8. Apabila ada salah tulis atau salah ucap, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.